Niku sangat penting biasanya setelah kita belajar Al-Hikam sampai ke hikmah yang ke-40 41 itu kok pada hari ini gitu. Saya udah ngikuti sejak awal kok gitu. Tapi pengetahuan saya tentang Allah Subhanahu wa taala, wusul kepada Allah, makrifat kepada Allah itu kok tidak ada ya tanda-tandanya. Berarti jangan-jangan Allah itu tertutupi sesuatu. Nah, ternyata di sini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, yang terhijab itu kamu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah yang terhijab berarti Allah itu tidak maha kuasa, karena terhijab itu adalah terbatasi. Nah, kalau kita yang terhijab itu pantas, karena kita itu adalah hamba yang lemah. Tetapi ujian kita itu adalah bagaimana hijab-hijab yang menutupi kita, pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan semakin tipis, bahkan akan tersingkap. Tersingkapnya hati untuk memandang Allah Subhanahu wa taala itu adalah saat hati memang tidak dikonsentrasikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati itu konsentrasinya pada pemenuhan keakuan diri, umpamanya saya itu kan orang hebat, maka orang-orang itu harus mengakui diri saya hebat. Nah, itu kan konsentrasi dirinya, maka terfokus pada bagaimana dia mempunyai strategi untuk mencapai tujuannya tersebut. Tetapi kalau orang orientasinya tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain lillahi taala, karena ridho Allah, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang lain lillahi taala, ridho Allah taala. Nah, itu maka yang ada di benaknya adalah bagaimana dia bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tentu mencapai Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti panjenengan menyampai ke JEC terus menyentuh dindingnya JEC. Itu sanes seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak bisa kita definisikan. Kita definisikan zatnya. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan tilii lihat ini semua, ini adalah ayat-ayat bagaimana kita mengenal Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu wahid, esa. La ilaha illa huwa ar-Rahman. Allah itu ar-Rahman, ar-Rahim. Nah, kalau kita mencoba mengaktualisasikan bahwa Allah itu adalah satu-satunya tujuan kita, maka segala harta, benda, pikiran, tenaga kita pasti akan disampaikan untuk menuju memahami bahwa Allah itu adalah satu-satunya tujuan kita. Kita akan memilih untuk memahami Allah, kita akan memilih untuk lebih memahami Allah daripada waktu tersita untuk nonton debat capres, umpamanya begitu. Astagfirullah Rabbal baraya. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah meridhai aktivitas kita semuanya ini, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-42. Al-hikmah as-saniyatu wal arbaun. Hikmah yang ke-42.
Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, beliau berkata, al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haq, Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, laisa bimahjubin, tidaklah terhijab. Wa innamal mahjubu anta, dan sesungguhnya yang terhijab itu adalah engkau, anin nadhari ilaihi, dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Id lau hajabahu syai'un, karena kalau Allah terhijab dengan sesuatu, la satarahu mahajabahu, maka Allah menutupi, maka la satarahu, maka mahajabahu, maka sesuatu itu menutupi. Id lau hajabahu syai'un, kalau Allah itu terhijab oleh sesuatu, la satarahu mahajabahu, maka sesuatu itu menghalangi dan menghijab Allah. Walau kana lahu satirun, dan saat Allah mempunyai penutup, lakana liwujudi hasirun, maka wujudnya Allah Ta'ala itu terbatas. Wa kullu hasirin li syai'in, dan segala sesuatu yang terbatas, fahuwa lahu qahirun, maka sesuatu itu mempunyai pemaksa atau yang berkuasa. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, padahal Allah Subhanahu wa taala itu al-qahir, adalah yang maha kuasa, fauqa ibadi, atas segala sesuatu, atas hambanya. Quran surat Al-An'am atau surat yang ke-6 ayat 18. Kalau bahasa Indonesianya, yang maha hak Allah tidaklah terhijab, yang terhijab adalah pandanganmu, sehingga engkau tak bisa melihatnya dengan mata batin atau dengan basirah. Bukan mata batin yang terkenal dalam dunia perjinan, nggih, dengan melihat Allah dengan mata batin atau dengan hatimu. Karena jika dia dikatakan terhijab, itu artinya sesuatu menutupinya. Jika dia tertutupi sesuatu, itu artinya wujudnya terbatas. Segala sesuatu yang terbatas adalah lemah, padahal dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 18. Bapak-bapak, pembahasan ini apakah penting? Niku sangat penting biasanya setelah kita belajar Al-Hikam sampai ke hikmah yang ke-40 41. Itu kok pada hari ini gitu. Saya udah ngikuti sejak awal Pak. Gitu. Tapi pengetahuan saya tentang Allah Subhanahu wa taala, wusul kepada Allah, makrifat kepada Allah itu kok tidak ada ya tanda-tandanya. Berarti jangan-jangan Allah itu tertutupi sesuatu. Nah, ternyata di sini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, yang terhijab itu kamu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah yang terhijab berarti Allah itu tidak maha kuasa, karena terhijab itu adalah terbatasi. Nah, kalau kita yang terhijab itu pantas, karena kita itu adalah hamba yang lemah. Tetapi ujian kita itu adalah bagaimana hijab-hijab yang menutupi kita, pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan semakin tipis, bahkan akan tersingkap. Tersingkapnya hati untuk memandang Allah Subhanahu wa taala itu adalah saat hati memang tidak dikonsentrasikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati itu konsentrasinya pada pemenuhan keakuan diri, umpamanya saya itu kan orang hebat, maka orang-orang itu harus mengakui diri saya hebat. Nah, itu kan konsentrasi dirinya, maka terfokus pada bagaimana dia mempunyai strategi untuk mencapai tujuannya tersebut. Tetapi kalau orang orientasinya tujuannya itu adalah
Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain lillahi taala, karena ridho Allah, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang lain lillahi taala, ridho Allah taala. Nah, itu maka yang ada di benaknya adalah bagaimana dia bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tentu mencapai Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti panjenengan menyampai ke JEC terus menyentuh dindingnya JEC. Itu sanes seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak bisa kita definisikan zatnya. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan tilii lihat ini semua, ini adalah ayat-ayat bagaimana kita mengenal Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu wahid, esa. La ilaha illa huwa ar-Rahman. Allah itu ar-Rahman, ar-Rahim. Nah, kalau kita mencoba mengaktualisasikan bahwa Allah itu adalah satu-satunya tujuan kita, maka segala harta, benda, pikiran, tenaga kita pasti akan disampaikan untuk menuju memahami bahwa Allah itu adalah satu-satunya tujuan kita. Kita akan memilih untuk memahami Allah, kita akan memilih untuk lebih memahami Allah daripada waktu tersita untuk nonton debat capres, umpamanya begitu. Umpama kok niki. Allah Ar-Rahman, nah, kita pahami seperti itu. Saat kita memahami bahwa kasih sayang Allah itu melebihi ibunya. Saat kita memahami kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya, mengapa kita masih ada kekhawatiran Allah tidak menyayangi kita? Niku mawon kalau dipahami pun menjadikan kita tenang hati kok Bapak. Lho berase karek rong-on kok tenang hati, wis to kasih sayang Allah itu. Lho kok bisa kasih sayang Allah? Kasih pelajaran, Bapak. Mengapa kok Allah ngasih pelajaran dengan kesulitan? Karena seringkali seseorang itu diajari dengan yang normal-normal itu tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang lain beliau mengatakan bahwa al-masyaqqah itu kesulitan, itu adalah a'yadun itu hari raya bagi para orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Bentuk lainnya dari kesulitan itu adalah kalau tidur itu enak memuaskan, belajar melek. Kalau makan itu enak mengenyangkan, belajar ngelih. Kan kau tendang kemarin 2 minggu yang lalu, lupa nggih? Ada 4 kan kemarin, melek, mensedikitkan tidur, mensedikitkan makan, mensedikitkan apa? Bicara. Yang satu apa, saya kok lupa ya kemarin. Ada 4 kemarin. Oke, nanti saya lihat lagi. Ada 4 itu. Nah itu kan penderitaan. Orang enak pada tidur kok kita melek. Meleknya ngapain? Ya berzikir kepada Allah. Sholat Pak, sholatnya berapa rakaat terserah. Mau cuma 2 juga boleh, mau sampai 20 juga boleh, mau sampai 40 juga boleh. Mana dirasakan, sholatkah atau berzikir dengan duduk yang lebih pas dengan diri kita. Ada orang niku kalau
sholatnya terlalu banyak malah nggak konsentrasi, tapi ada yang malah bisa konsentrasi. Ada orang yang lebih konsentrasi kalau berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, itu bisa lebih konsentrasi. Oke. Jadi yang dinamakan sampai kepada Allah itu adalah memahami Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya sampai tidak bisa kita menjangkau kemahaannya. Allah Maha Pengasih. Kita betul-betul di dalam benak kita itu tidak mampu untuk ngebabi atau mengerti kemahaan Allah. Dan memang tidak akan pernah kita mengerti kemahaan karena kita itu terbatas. Sampai pengakuan tidak mengerti itulah, maka di situ letak daripada bahwa kita sudah lebih baik dalam memahami Allah. Pun tambah bingung. Semakin nggak ngerti, kok semakin kita itu mengenal Allah. Itu sama kalau diungkapan, semakin seseorang itu banyak berilmu, maka dia semakin merasa tidak mengerti. Seringkali diucapkan ngoten nggih. Begitu juga ungkapan bahwa semakin kita itu mengerti Allah, maka kita akan semakin, ya Allah, sungguh Engkau memang yang maha tak terbatas, dan kami itu adalah yang terbatas. Pengakuan-pengakuan seperti itu adalah pengakuan yang menunjukkan dia sudah belajar memahami dan memang Allah tak terbatas. Niki bisa nanti dilihat artinya. Nah, ini tadi terkait mengapa kita penting untuk sampai kepada Allah dalam pengertian kita menyaksikan Allah itu karena kita hidup di dunia itu adalah ujian untuk membuktikan penyaksian kita pada waktu kita sebelum dilahirkan. Niki dalam Quran surat Al-A'raf atau surat yang ke-7 ayat 172. Biasanya yang dikutip niki yang pendek niki, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, anak Adam termasuk kita di dalamnya itu menjawab, bala syahidna, ya betul engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Ini sebelum kita dilahirkan. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Nggih. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini setiap manusia, tidak hanya manusia yang sekarang beragama mukmin muslim, setiap manusia sebelum dilahirkan itu bersaksi seperti itu. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Nah, sejak lahir terus kemudian menjadi balik itulah mulai ujian kita untuk menyingkapkan agar kita nantinya pada ujung hidup kita atau sebelum ujung hidup kita, sebelum kita mati, kita sudah mengalami yang syahidna ini. Nggih, iya ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami dengan penyaksian yang sebenar-benarnya. Penyaksian yang di sini disebutkan itu adalah tauhid. Tauhid itu hanya mengesahkan Allah dalam segala macam fi sifat, fi af'al dan fi dzat. Itu Allah itu betul-betul esa. Siapa yang menguasai kita? Allah. Siapa yang mengendalikan kita? Allah. Siapa yang mengizinkan kita untuk beraktivitas seperti ini? Allah. Siapa yang menolong kita? Allah. Kalau tidak ada Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Di antaranya seperti itu. Ini menjelaskan ayat yang barusan yang Quran surat Al-A'raf 172 disebutkan Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung ke agama tauhid
yang biasanya kita sebut dengan fitrah gitu. Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid mereka, maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi seseorang itu kalau tidak terpengaruh kanan kirinya, maka dia cenderung akan bisa tetap tegak beragama tauhid. Nah, sekarang kita jelaskan perlahan-lahan. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Asy-Syarqawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau dalam mensyarah Al-Hikam, beliau menuliskan, al-haqqu Allah Ta'ala laisa bimahjubin, itu tidak pernah terhijab. Ai laisal hijabu wasfan lahu subhanahu. Ai laisal hijabu artinya tidak ada hijab yang menjadi jadi sifat bagi Allah subhanahu. Allah maha suci dari hal tersebut. Allah itu tidak pernah sama sekali terhijab. Kalau kita membayangkan matahari dari posisi kita, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kita kan terhalang melihat matahari karena kita ada hijab yang namanya mendung. Tapi dari sisi matahari sendiri itu kan dia tidak matahari loh, itu tidak pernah terhijab. Matahari itu di atas mendung. Nah, itu ilustrasi, sedikit ilustrasi bahwa Allah itu tidak sama sekali pernah terhijab oleh apapun itu. Bahkan Allah tampak pada segala sesuatu bagi orang yang sudah memahami ilmunya tadi. Wa innamal mahjubu, dan sesungguhnya yang terhijab, ayil muttasifu bil hijab, yaitu sesuatu yang disifati dengan adanya hijab, anta, yaitu engkau, disifatika, yang menghijab kita dari Allah, yaitu sifat-sifatmu an-nafsaniyah, yang masih banyak nafsu. Oke. Nafsu-nafsu itulah yang menghijab hati kita dari melihat, memandang, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang pas menyaksikan atau mengetahui. Kalau melihat itu kan kesannya di sini nanti jadi salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala semasa belum kiamat, belum di akhirat, itu ulama berpendapat tidak akan ada yang bisa memandang dengan mata kepala. Jadi kalau ada orang saya melihat Allah dengan mata kepala, dia berarti tertipu. Lalu kemudian nanti kalau sudah di surga, apakah kita itu bisa memandang dengan mata kepala? Ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Jadi yang menghalangi seseorang mengerti, tahu, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena sifat-sifat nafsunya. Sifat nafsu yang paling tebal itu adalah nafsu aku. Aku itu pingin diakui dan seterusnya. Bahkan akunya inginnya lebih tinggi daripada orang-orang lain atau siapapun. Waktu kita kecil, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, seringkali kita itu kan merasa lebih baik dari siapapun toh. Aku ganteng dewe, aku ayu dewe, aku kuat dewe. Masa kecil gitu ya. Jangan-jangan sekarang masih. Kan seiring dengan berkembangnya pengetahuan kita, pemahaman kita dan seterusnya, itu kan berubah. Nah, berubah itu namanya tahu diri sendiri, gitu. Kalau di dalam kitab Kimia Usa'ada, Imam Ghazali menyebutkan ada sebuah hadis yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui
kelemahan dirinya dan ketergantungan dirinya kepada Allah dan kefakiran dirinya butuhnya ia kepada Allah, dia diciptakan Allah dan seterusnya, maka dia akan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah penciptanya, Allah yang memberi karunia kepadanya dan seterusnya. Nah malah ya niku. Intinya kalau orang itu ingin paham Allah adalah paham diri sendiri. Nah, paham diri sendiri niku pripun? Di antaranya tadi kita ciptaan Allah, kita dilestarikan oleh Allah, lalu ini tidak ada sesuatu yang bisa bergerak yang kemudian menyebabkan kita hidup, kecuali itu semuanya adalah Allah yang mengasih kekuatan, yang ngasih peran. Kalau Allah berkehendak dicabut, hilang kita semuanya. Maka saat kita itu betul-betul tergantung pada Allah, mau nggak mau kita itu dipaksa untuk bergantung pada Allah. Niku nyatane ngoten lho Bapak Ibu. Artinya saat kita tahu bahwa kita itu sangat tergantung pada Allah, nah maka kita kemudian dengan sadar menggantungkan diri pada Allah. Karena tahu, kalau kita tahu bahwasannya mata kita umpamanya sebagai gambaran itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa, yang kalau itu naudzubillah min dzalik umpamanya buta, itu kemudian kita sangat susah sekali. Maka kita kemudian bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah karena tahu betapa mata kita dan yang lain-lain sebetulnya itu semuanya adalah atas izin, atas kehendak, atas kekuasaan, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tahu seperti itu terus begitu, berarti Allah itu Maha Pencipta yang luar biasa, yang betul-betul kalau nggak ada Allah, kita nggak ada. Nah, maka kita mengagumi Allah, kita bergantung pada Allah dan seterusnya. Bisifatikan nafsaniyati anin nadhari ilaihi, dari melihat Allah. Artinya kita terhijab dari nadhar kepada Allah. Fa in aradta al-wusula ilaihi, kalau engkau berkehendak untuk wusul kepada Allah, wa dukhula fi hadratihi, dan masuk di dalam pengayoman atau hadratillah, fabhas an uyubi nafsika, maka telitilah dirimu dari aib-aib yang ada di dirimu. Fabhas an uyubi nafsika, telitilah dari aib-aib yang ada di dirimu. Saya itu bercita-cita agar dekat kepada Allah, tapi kok malas apa? Malas belajar zikir, malas sholat malam, malas. Lah ini kan aib kita. Masa sih cita-citanya aja luhur, apa? Ingin mendapatkan ridho Allah gitu kan. Tetapi sering mencuri apa? Ya mencuri itulah. Artinya masih sering kita melakukan yang cetok-cetok salah, wis dilarang Gusti Allah. Gitu. Enggak jujur dan seterusnya. Gitu. Ya, selain kita meneliti aib-aib diri kita, wa'alijha, dan merawat nafsu, tasil ilaihi, maka engkau akan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak bola bali wusul gitu, wusul sampai kepada Allah. Kalau Imam Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-185 menjelaskan itu begini. Wusuluka ilallah wusuluka ilal ilmi bihi. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu tentang Allah yang saya jelaskan di muka tadi. Sampai-sampai kita sudah menyerah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha kuasa. Engkau itu sungguh sang maha pengatur.
dan seterusnya. Itu dikatakan dengan perasaan yang memang pengakuan gitu. Memang Gusti Allah itu luar biasa. Ya, semua orang itu tahu bahwa Allah itu luar biasa. Ngoten toh? Tapi karena pengalaman hidup kita akan sering mengatakan memang benar. Yuk, ya memang begitu. Itu artinya terjadi penebalan pada pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyahidhu, dan engkau menyaksikan Allah bi basiratika, dengan peninggal hatimu. Summa istadalla ala nafyil hijab. Nggih, titik nggih. Summa istidalla, kemudian musannaf Syekh Ibnu Athaillah membuat dalil ala nafyil hijab, dengan tidak adanya hijab, anir rabbi, dengan atas Allah. Jadi Allah itu enggak mungkin dihijab, yang terhijab adalah kita. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Biqaulihi itlau hajabahu syai'un la satarahu. Musannaf atau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itlau hajabahu, karena kalau itlau hajabahu syai'un, karena kalau ada sesuatu yang menghalangi Allah, la sataruhu, maka sesuatu itu menutupi Allah. Ma hajabahu, maka barang itu, sesuatu itu akan menghijab Allah. Wa dafa bidzalika, dan musannaf itu menolak hal tersebut, bahwasanya Allah terhijab, Allah tertutupi, itu ditolak, tidak mungkin. Ma yutawahhamu min adami istighalatil hijabi, karena adanya bayangan atau dugaan adanya tidak adanya kemustahilan hijab fi haqqihi, untuk Allah Ta'ala. Karena Allah itu tidak mungkin dihijab, Allah itu tidak mungkin tertutupi, karena Allah Maha Kuasa. Sama niki, sama dengan ini Bapak Ibu. Pokoknya aku ndonga dengan istighfar ping 1000, maka Allah pasti mengabulkan doa saya. Kata-kata itu salah, karena seakan-akan doa saya memaksa Allah mengabulkan. Nah, padahal Allah itu Maha Kuasa. Masuk Maha Kuasa kok dipaksa oleh doa kita? Maka doa itu adalah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Maka saya niku kalau mengartikan dengan bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kepada kami, niku rasanya mboten enak. Rasa lho nggih. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami. Niku biar niku rasa bahasa. Oke, kita lanjut. Di annal hijaba, karena sesungguhnya hijab innama yattakhiduhul udhama, para orang-orang besar itu sungguh memakai hijab. Jadi kalau ada raja, mungkin jenengan bayangkan udhama itu contohnya raja. Raja itu kalau ditemui oleh hamba-hamba sahayanya itu pasti jauh, jauh atau ada jarak, ada tutup, bahkan ada tutup. Jangan bayangkan. Jadi tidak setiap orang bisa melihat wajah dari kaisar atau raja. Nah, ini kan perkataan orang yang mencoba membantah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasannya hijab itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Waru'asa, dan juga para pejabat. Fahuwa, maka hijab itu yumbi'u anir rifaqah
itu memberitakan dari ar-rif'ah, dari keluhuran, wa yus'iru bil adhamah, dan mengisyaratkan kepada keagungan. Fa min aina ja'ahun naqsu, terus dari arah mana kok kemudian hijab itu adalah dianggap sebagai sebuah kekurangan. Ini sekali lagi adalah coba adanya dialog. Kok begitu sih saya Ibnu Athaillah gitu. Wa hasilud daf'i, dan hasilnya dari menolak annahu lau hajabahu, sesungguhnya kalau Allah itu terhijab dengan sesuatu syai'un kama huwa sya'nul udhama, sebagaimana keadaan para orang-orang besar, la satarahu, maka Allah tertutupi. Walau kana lahu satirun, kalau Allah itu tertutupi, lakana liwujudihi, maka wujudnya Allah aidzatihi itu hasirun, terbatas. Listiljami syatri, karena adanya sesuatu yang menghalangi. Inkhisaral masturi fihi, maka akan dia dibatasi oleh tutup. Wa kullu hasirin li syai'in, setiap sesuatu yang membatasi, fahuwa lahu qahirun, maka sesuatu itu berkuasa atau memaksa. Di annahu yamna'uhu mimma wara'ahu, karena yang pemaksa itu mencegah sesuatu dari belakangnya. Wa yaqsuruhu ala mahallihi, dan membatasi terhadap tempatnya. Wa yaj'aluhu fi asri qabdatihi, dan menjadikannya di dalam semua kekuasaan hasir atau kekuasaan pembatas tadi. Wa tahta hukmihi, dan di bawah hukumnya pembatas. Wadzalika la yasihhu fi haqqi ta'ala, dan itu tidak sah, tidak benar di dalam haknya Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin Allah itu terhijab, karena kalau hijab itu berarti membatasi, dan membatasi itu berarti menguasai gitu. Dan tidak mungkin Allah itu dibatasi, Allah itu dikuasani, karena Allah itu adalah yang maha kuasa. Sebagaimana liqaulihi fi kitabihi, sebagaimana firman Allah di dalam kitab Al-Qur'an, kitabnya, wa huwal qahiru fauqa ibadi, ya, dan Allah itu adalah zat yang maha kuasa, yang maha memaksa, fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Fauqiyatun, ini membahas fauqiyatun ini. Pak, kok ada kata-kata fauqa? Fauqa itu di atas. Fauqa dengan ala niku berbeda. Kalau fauqa, ala niku juga di atas, fauqa niku juga di atas. Kalau ala niku di atas tapi nempel. Nah, ngeten niki ala. Nah, kalau di sini nah itu fauqa. Nek mboten klentu ngoten, nanti diperiksa lagi niki bahasa Arab. Dan niki bahas bahwa Allah itu memaksa, Allah itu berkuasa atas segala hamba-hambanya. Lah, fauqiyatun makanatun, yang disebut fauqa itu adalah makanatun, kedudukan, wajalalatun, dan keagungan. Jadi jangan bayangkan bahwasanya Allah itu mempunyai tempat yang karena tempat itu akhirnya ada istilah fauqa maupun ala. Allah di atas. Niku jangan dibayangkan Allah di atas. Loh, Pak, gak boleh kok begitu. Kalau Allah di atas, berarti Allah itu terbatasi toh.
Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah cuma di atas, yang menguasai di bawah siapa? Ngoten. Jadi karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, itu maka Allah tidak boleh terbatasi bahkan oleh arah, bahkan oleh tempat. Nah, niku namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah al Maturidiyah al Asy'ariyah. Tuh Pak, kan di Al-Quran itu ada yang kata-kata seperti tempat itu, ya termasuk ini tadi fauqa gitu. Nah, tetapi termasuk Syekh Asy-Syarqawi ini yang dimaksud fauqa itu adalah makanatun, kedudukan, wajalalatun, dan kemegahan atau keagungan. La makanun, bukan tempat. Nanti kalau ada orang keliru bahwa Allah itu di atas arsy, baru kemudian arsy itu terdiri dari air, nanti kayak Sun Gokong itu nanti. Sun Gokong. Lah itu keliru. Itu salah. Jadi jangan membayangkan Allah bertempat, Allah dibatasi, bahkan waktu itu juga tidak membatasi Allah. Pripun Pak kok angel? Nggih, wong waktu itu tercipta setelah ada dunia. Dunia diciptakan oleh Allah. Nah, Allah kan nggak terbatasi oleh waktu. Nggih, ngeten mawon lho Pak. Kita itu kan makhluk. Makhluk itu untuk menjangkau kesejatian Al-Khaliq, yaitu pencipta kita, memang tidak akan tercapai kesejatian itu. Termasuk kesejatian itu dilarang kita untuk membahasnya karena memang tidak akan sampai, ya seperti zat Allah itu. In qulta kaifa ja'alal hajba malzuman. Kalau engkau bertanya bagaimana hijab itu dijadikan oleh penulis kitab ini sebagai malzum, sebagai malzum atau sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang diikuti, malzum. Lazim itu mengikuti, malzum itu yang diikuti. Niki istilah ilmu mantek ya Bapak Ibu. Ada malzum, ada lazim. Kalau ada api pasti ada panasnya, gitu. Ada api ini pasti ada panasnya. Malzum itu adalah apinya. Lazim yang mengikuti itu adalah panasnya. Hijab itu adalah malzumnya, dan sater karena ada hijab maka tertutupi, maka saternya itu adalah lazimnya. Niki istilah ilmu mantek. Nggih, dibaca mawon mboten usah paham banget mboten napa-napa. Biasanya ilmu mantek itu kalau di UIN mungkin yang dapat ajaran. Termasuk ilmu yang sulit katanya. Ma'annal hajba, karena sesungguhnya hijab wa asatru, yaitu tutup itu sendiri. Qultu, saya berpendapat begini. Ini Syekh Syarqawi. Maknal hajbi, bahwa makna hijab innama yus'iru fil urf, itu memberikan isyarat, memberikan pengetahuan bahwasannya hijab itu adalah fil urf. Hijab itu fil urf. Bima taqaddama minar rif'ah, sebagaimana yang diterangkan di depan. Minar rif'ah, dari keluhuran, wal azamati, dan keagungan. Wala yus'iru bihasril mahjub, dan tidak hijab itu tidak memberitahukan, tidak mengisyaratkan bihasril mahjub, dengan dibatisinya yang terhijab. Wa makna satri, wa makna satri, dan adapun makna dari tertutupi itu alal aksi adalah sebaliknya.
Fahuwallazi, maka yang disebut makna ini tadi adalah yalazamuhu ma'a inkhisaril mahjub, adalah lazim atau lazim mengikuti wajib beserta terringkasnya yang dihijab atau terbatasi yang dihijab. Faju'ila laziman fi syartiyah, maka satir itu menjadi lazim fi syartiyah, di dalam qadhiyah syartiyah. Nah, qadhiyah syartiyah niku seperti jika maka, Bapak Ibu. Niki nggih ilmu mantek, masih ilmu mantek. Jika maka, jika saya pergi ke Gembira Loka, maka saya bisa melihat ada gajah. Namanya begitu. Jika makan. Laziman fi syartiyatil ula liyuj'ala malzuman, agar menjadikan satir menjadi malzum fisaniyah, di dalam qadhiyah syartiyah yang kedua. Wal makna, adapun maknanya anna lau nadharna, adalah sesungguhnya saat kita itu memikirkan, memandang ma taqtadihi, kepada barang yang menyebabkan kepada sesuatu, azamatuhu, yaitu keagungan Allah Subhanahu dan Maha Suci Allah, min subutil hijab, dari tetapnya adanya hijab. Lakana lahu satirun, maka itu bagi Allah adalah tutup. Fataghayaral muqaddimu, maka menjadi beda sesuatu yang dulu, watali, dan yang menyertainya, bihada takwil, dengan ini takwil. Okay. Yang belakang-belakang niki penjelasan tentang ilmu mantek, tentang kata-kata. Jadi penjelasan maknanya niku sampai ini, wa huwal qahiru fauqa ibadi tadi. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan kita bisa paham, diberi kanugrahan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana famasurna lal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.